Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11 membahas catatan pendahuluan. Wahyu pasal 1 ayat 1 mengenai judul, asal-usul, subjek, objek, transmisi, dan penulis. Wahyu pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu dalam bahasa Yunani, apokalipsis, meningkatkan atau mengungkap. Maksudnya adalah dibukanya tirai, sehingga semua orang dapat melihat secara sama apa yang terbuka. Bila digunakan dalam tulisan, berarti meningkatkan atau memperjelas. Efesus pasal 3 ayat 3, Galatia pasal 1 ayat 12. Bila digunakan untuk seseorang, kata ini menunjukkan kehadiran yang kelihatan. Wahyu pasal 1 ayat 1, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7, 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dan 13. Di sini wahyu mengacu pada kitab dan pribadi Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Bukan wahyu yang sepenuhnya mengenai Kristus, melainkan wahyu yang berasal dari Kristus. Kristus bukanlah subjek utama buku ini. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Allah memberikan wahyu kepada Kristus sambil menekankan keterbatasannya selama inkarnasinya. Yesaya pasal 50 ayat 4, Matius pasal 28 ayat 18, Markus pasal 13 ayat 32, Lukas pasal 2 ayat 40 dan 52. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ditunjukkannya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan, bukan menyembunyikan dari hamba-hambanya peristiwa-peristiwa dari zaman Yohanes hingga kekekalan. Wahyu pasal 21 dan 22.
hamba-hambanya. 111 kali di Perjanjian Baru. 14 kali dalam kitab Wahyu. Apa yang harus segera terjadi? Dalam bahasa Inggris, things which must shortly come to pass. Hal-hal yang harus segera terjadi. Things, hal-hal, atau peristiwa-peristiwa. 45 kali menekankan pokok bahasan kitab, yaitu hal-hal atau peristiwa. Peristiwa-peristiwa di seluruh zaman gereja. Wahyu pasal 1 sampai pasal 3. Peristiwa di surga. Wahyu pasal 4 sampai pasal 5. Peristiwa tribulasi yang akan datang pada minggu ke-70 Daniel. Wahyu pasal 6 sampai pasal 19. Peristiwa milenium. Wahyu pasal 20. Peristiwa langit baru dan bumi baru yang kekal. Wahyu pasal 21 sampai pasal 22. Apa yang harus segera terjadi? Segera, dengan cepat. Idenya adalah rangkaian peristiwa-peristiwa ini harus dimulai dengan cepat. Ia telah menyatakan dalam bahasa Yunani, semaino, untuk menunjukkan, mengumumkan, untuk membuat catatan. Hal ini tidak berarti bahwa segala sesuatu yang ada dalam simbol jelas dari penggunaannya di tempat lain. Wahyu pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 12 ayat 33, pasal 18 ayat 32. Ini berarti membuat catatan yang jelas. Kepada hambanya Yohanes, kitab Wahyu dikaruniakan Allah kepada Kristus, kepada malaikat, kepada Yohanes, kepada jemaat-jemaat, dan kepada kita. Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 11. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 2 mengenai keaslian 3 kali lipat. Wahyu pasal 22 ayat 16. Wahyu pasal 1 ayat 2. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 mengenai ucapan bahagia. Ayat bandingan. Wahyu pasal 14 ayat 13, Wahyu pasal 16 ayat 15, pasal 19 ayat 9, pasal 20 ayat 6, dan pasal 22 ayat 7 dan 14. Dan hakikat nubuatan. Wahyu pasal 22 ayat 7, 10, 18, dan 19. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah. 3 kelas yang diberkati. Wahyu pasal 1 ayat 3. 1. Mereka yang membacakan kitab Wahyu. 2. Mereka yang mendengar kitab Wahyu. 3. Mereka yang menyimpan isi nubuat kitab Wahyu dan melakukannya. Kata-kata nubuat ini. 7 kali kata-kata nubuat ini. 7 kali dalam kitab Wahyu menunjukkan aspek nubuatan dari kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 3, pasal 11 ayat 6, pasal 19 ayat 10, pasal 22 ayat 7, 10, 18, dan 19. 7 aturan mengenai nubuat. 1. Memahami nubuatan sebagai sejarah yang ditulis sebelumnya. 2. Berikan arti yang sama pada kata-kata nubuatan seperti halnya kita memberi arti pada kata-kata sejarah. 3. Jangan mencari makna tersembunyi. 4. Jangan berpikir bahwa nubuatan harus digenapi sebelum dapat dipahami. 5. Jangan mengartikan penafsiran Tuhan sendiri terhadap sesuatu hal dalam nubuatan. 6. Ambillah semua nubuatan secara harfiah kecuali sudah jelas bahwa nubuatan tersebut tidak mempunyai arti harfiah.
Kemudian dapatkan kebenaran literal yang disampaikan oleh bahasa kiasan. 7. Biarkan Alkitab menjadi penafsirannya sendiri. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 4-6 mengenai 7 kali lipat salam kepada jemaat-jemaat dan 3 kali lipat peninggian Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dan dari Yesus Kristus. Salam ini dari Tritunggal Ilahi. Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan dari Yesus Kristus. 10 fakta tentang Yesus Kristus. 1. Saksi. Dalam bahasa Yunani, martus, saksi atau martir. Yesus adalah seorang saksi sekaligus martir. Wahyu pasal 3 ayat 4. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ibrani pasal 3 ayat 2. 2. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wahyu pasal 1 ayat 5. 1 Korintus pasal 15 ayat 20-23. 3. Yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. 4. Yang mengasihi kita. Wahyu pasal 1 ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 16. 5. Yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Wahyu pasal 1 ayat 5. Matius pasal 26 ayat 28. 6. Menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Wahyu pasal 1 ayat 6, pasal 5 ayat 10, pasal 20 ayat 4-6. 7. Bagi Dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Wahyu pasal 1 ayat 6, Yesaya pasal 9 ayat 6-7. Daniel pasal 7 ayat 13-14, Lukas pasal 1 ayat 32-33, Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 22 ayat 4-5. 8. Kristus datang dengan awan, secara kasat mata, dan secara jasmani, seperti waktu Kristus terangkat. Wahyu pasal 1 ayat 7, Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14. Matius pasal 24 ayat 29-31. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Wahyu pasal 19. 9. Mereka menusuk Dia. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan Yohanes pasal 19 ayat 34. 10. Kristus adalah Allah. Wahyu pasal 1 ayat 8, Ibrani pasal 1 ayat 8, Yesaya pasal 9 ayat 6-7, Yohanes pasal 1 ayat 1-2, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Wahyu pasal 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 6-7 adalah nubuatan yang belum digenapi. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 mengenai tema utama kitab Wahyu. Wahyu pasal 11 ayat 15-18, pasal 19 ayat 11-21, pasal 22 ayat 20. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Setiap mata akan melihat Dia. Setiap mata menunjukkan semua mata sekitar Yerusalem tempat Dia mendarat. Zakaria pasal 14 ayat 1-5.
Orang-orang di belahan bumi yang jauh tidak akan melihat Kristus sampai nanti. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4, pasal 66 ayat 19 sampai 21, Zakaria pasal 8 ayat 23. Juga mereka yang telah menikam dia. Keturunan orang-orang yang menikam Kristus, yaitu orang-orang Yahudi. Zakaria pasal 12 ayat 10. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa di bumi adalah tentara bangsa-bangsa yang akan mengepung Yerusalem ketika Kristus datang. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 5, Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 mengenai keabadian Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 8, 11, 17 dan pasal 2 ayat 8, pasal 21 ayat 6, pasal 22 ayat 13, Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa dan Omega, huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani, digunakan untuk Kristus di semua ayat ini, kecuali dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 6. Wahyu pasal 1 ayat 8, 11, Wahyu pasal 21 ayat 6, pasal 22 ayat 13. Ayat bandingan, Wahyu pasal 1 ayat 17, pasal 2 ayat 8. Kristus juga disebut yang Maha Kuasa. Wahyu pasal 1 ayat 8. Dan digunakan tempat lain pada Bapa. Wahyu pasal 4 ayat 8, pasal 11 ayat 17, pasal 15 ayat 3, pasal 16 ayat 7, 14, pasal 19 ayat 15, pasal 21 ayat 22. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 10 mengenai Nabi Yohanes. Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 4. Wahyu pasal 1 ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Sekutu artinya ikut ambil bagian. Kesusahan digunakan 5 kali dalam kitab Wahyu, 4 kali penganiayaan terhadap umat Kristiani pada zaman Yohanes. Wahyu pasal 1 ayat 9, pasal 2 ayat 9, 10, 22. Dan 1 kali masa kesusahan besar yang akan datang. Wahyu pasal 7 ayat 14. Kerajaan surga atau kerajaan dari surga yang akan didirikan Kristus di bumi pada kedatangan kedua kali. Wahyu pasal 1 ayat 6, 9, pasal 5 ayat 10, pasal 11 ayat 15, pasal 12 ayat 10, pasal 20 ayat 4 sampai 6, pasal 22 ayat 5. Ketekunan. 7 kali dalam kitab Wahyu tentang ketahanan umat Kristiani dalam penderitaan. Wahyu pasal 1 ayat 9, pasal 2 ayat 2 sampai 3 ayat 19, dan pasal 3 ayat 10, pasal 13 ayat 10, pasal 14 ayat 12. Berada di pulau yang bernama Patmos. Patmos pulau berbatu vulkanik, tak berpohon, berukuran sekitar 6 kali 10 mil, 30 mil Parataya dari Samos. Pulau ini dijadikan sebagai tempat pengasingan oleh orang Romawi bagi para penjahat tingkat tinggi. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 2 alasan pembuangan. Wahyu pasal 1 ayat 2 dan 9.
Alasan 1, karena memberitakan firman Allah. 2, karena bersaksi tentang Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dikuasai oleh roh, suatu istilah yang digunakan untuk bersatu sepenuhnya dengan Roh Kudus dan berserah kepadanya. Hari Tuhan, hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti bunyi sangkakala, Allah mempersiapkan Musa untuk menerima hukum Taurat melalui peniupan trompet. Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 11 mengenai penugasan Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Wahyu pasal 1 ayat 10 sampai 11. Wahyu pasal 1 ayat 11. Di sini Yohanes disuruh menulis dalam sebuah buku apa yang akan dilihatnya dan mengirimkannya ke 7 gereja di Asia Kecil. Wahyu pasal 1 ayat 10 dan 11. Bapa Surgawi, kami bersyukur telah membaca kitab Wahyu. Isi kitab Wahyu mengenai apa yang harus segera terjadi. Bapa, tolong kami untuk mengetahui isi kitab Wahyu dan olehnya hidup dalam harapan. Bapa, dengan hidup dalam harapan, kami mau hidup dalam kekudusan, serta rajin memenuhi amanat agung, yaitu memberitakan Injil kepada semua manusia. Bapa Surgawi, kami ingin semua anak Tuhan membaca kitab Wahyu, dan olehnya mereka juga tahu apa yang harus segera terjadi, dan olehnya hidup dalam harapan. Kami bertekad mempertahankan kitab Wahyu, dan mau membacakan kepada semua anak Tuhan. Kami berdoa dan memohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.